Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kegiatan tutorial PPA. Kali ini tutorial menjelang UAS kita akan membahas soal UAS tahun 2019 mengenai mata kuliah analisis regresi. Oh ya teman-teman, jangan lupa buat absennya. Nanti absennya bakalan ada di link deskripsi video ini. Terima kasih. Nah, terus kita lanjut aja ya ke pembahasan nomor 1. Ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengeluaran biaya iklan produk ABC dalam jutaan X1 jumlah sales X2 terhadap penjualan produk ABC per bulan dalam jutaan Y di suatu pabrik. Data lengkapnya disajikan sebagai berikut. Nah, datanya itu sebenarnya ini, sampai ini aja. Terus yang A, soal yang A, tentukanlah persamaan regresi linear berganda untuk data di atas bila diketahui determinan X X transpose X itu sama dengan 201, ini kan determinan ya. Terus buat adjustnya juga, adjoinnya juga itu X transpose X itu diketahui 351, 18, min 78, 18, 104, min 71, min 78, min 71, 62. Terus berarti buat nyari inverse dari X transpose X kan rumusnya itu 1 per determinan dikali adjoinnya kan. Nah, adjoinnya tadi udah diketahui yang ini, terus determinannya juga udah diketahui, tinggal dikaliin aja. Berarti 351 per 201. Biasa ini kan tinggal dikaliin. Nah, didapat 1,75. Nah, ini pakainya 2 angka di belakang koma. Jadi didapatnya segini buat inverse-nya. Terus biasanya kalau aku langsung ke X transpose dikali Y itu, atau bisa pakai rumusnya itu sigma Y, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Nah, tadi kan udah cari nih di sini sigma Y ini, sigma X1 dikali Y, berarti kan yang ini ya. Terus ini, terus sigma X2Y yang ini. Berarti tinggal masukin aja. Oh, berarti X transpose dikali Y itu hasilnya ini, segini. Nah, kalau buat nyari B itu kan tadi X transpose X inverse dari X transpose X dikali X transpose dikali Y kan ini yang tadi, terus dikali yang tadi udah kita cari yang ini, tinggal dikaliin. Nah, didapatlah beta 0-nya ini, beta 1-nya ini, beta 2-nya ini. Nah, jadi model persamaan regresinya itu 4,0 ditambah 0,83 X1 ditambah 0,53 X2. Dengan si Y-nya itu penjualan produk ABC, X1-nya itu biaya iklan, terus X2-nya itu jumlah sales. Nah, tinggal diinterpretasiin. Sebenarnya kan di soal nggak ditanyain interpretasi ya, jadi bebas gitu ini mah mau diinterpretasiin. Enggak, kalau nggak juga kayaknya ya, nggak apa-apa merenang soalnya di soalnya juga ditanyainnya tentukanlah persamaan regresinya aja gitu, modelnya aja. Terus yang B-nya, ujilah parameter regresi linear berganda apakah peubah respon mempunyai hubungan linear dengan peubah penjelas X1 dan X2 dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Nah, karena ini kan ditanyanya itu hubungan linear dengan peubah penjelas X1 dan X2, jadi secara serempak gening. Penyelesaiannya ini karena ingin mengetahui peubah penjelas X1 dan X2 yang ada di dalam model berpengaruh secara serempak terhadap respon atau tidak, maka lakukan uji F. Jadi kayak serempak gening X1 sama X2-nya. Jadi kan kita biasanya pakai uji F kan. Nah, langkah yang pertama nih, kita nyari JKS-nya dulu. JKS kan rumusnya itu Y transpose dikali Y min B transpose dikali X transpose dikali Y. Nah, atau bisa juga pakai rumusnya itu sigma Y kuadrat dikurangi B transpose dikali X transpose dikali Y. Sigma Y kuadratnya dicari nggak? Nah, ini sigma Y kuadratnya kan dicari ya. Nah, sigma Y kuadrat itu 625. Nah, berarti 625 dikali, ini B yang tadi kita udah cari di transpose ini kan. Terus dikali yang tadi X transpose kan kita udah cari juga. Jadi kayak pakai rumus yang ini tuh biar mempercepat waktu gitu. Kan biasanya dikasih waktunya sebentar ya, jadi biar cepat karena kita udah nyari ini, terus tadi kita di awal udah nyari ini juga gitu, jadi tinggal masukin aja
Kalau aku biasanya pakai kayak gitu biar cepat. Jadi 625 terus dikurangin ini dikaliin didapatlah 622,74. Nah, berarti JKS-nya itu 2,26. Nah, jadi kita nyari KTS-nya. KTS-nya itu JKS dibagi N per 3. N min 3. N-nya ini kan di sini tuh 7, kalau nggak salah ya, 1, 2, 3. 7 kan. N-nya 7, min 3 berarti kan 4. Nah, dapatlah KTS-nya tuh segini. Terus udah gitu nyari JKR-nya. Kita tuh nyari JKS, JKR, JKT tuh buat bikin di tabel, terus buat nyari CF-nya gitu. Terus udah gitu nyari JKR. Biasa JKR kan rumusnya B transport dikali X transport dikali Y min Y ini. Nah, terus atau bisa juga kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau aku sekarang pakai rumus yang ini. Soalnya kan kita tadi udah nyari ini. Hasilnya 62,74 dikali N-nya tadi kan 7, Y barnya kan udah dicari ya di sini. Y, terus Y barnya kan rata-rata 9,29. Udah dicari juga kan. Nah, jadi tinggal dikaliin. Jadi didapat 603,57. Nah, tinggal dikurangin aja. Didapatlah si JK-nya itu 19,17. Berarti KTR itu sama dengan kan JKR dibagi 2. Karena peubah penjelasnya itu ada 2. X1 sama X2 berarti kan 2. Jadi 19,17 dibagi 2, didapatlah KTR-nya segini. Terus nyari JKT cara ya udah tinggal tambahin aja JKS tambah JKR kayak gitu. Didapatlah segini. Terus biasa buat kayak mempermudah dimasukin ke tabel ragam ini. Terus udah gitu kan kita nyari, kita kan uji F ya, biasa uji F. Kayak gini kan model tidak valid itu sama minimal ini kan udah valid ya. Atau nanti interpretasinya ada di bawah. Terus taraf artinya kan alfa sama dengan 0,05, statistik ujinya kan F hitung sama dengan KTR dibagi KTS kan. Nah, di sini udah nyari KTR-nya segini, KTS-nya segini. Jadi dapatlah itu 16,97. Nah, untuk kriteria ujinya itu tolakkan 0 jika F lebih besar dari F K, N min K min 1, apa. Nah, di mana K-nya ini kan tadi ada 2. K itu ubah penjelasnya, berarti kan ada 2, X1 sama X2. Terus N-nya tadi ada 7, alfanya kita pakai 0,05. Didapatlah, berarti nanti lihat di tabelnya 2 sama 4 terus yang 0,05 itu didapat 6,94. Nah, karena 16,97 itu lebih besar dari 6,94, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti kan model secara otomatis kan modelnya valid. Nah, buat kesimpulannya yaitu H0 ditolak artinya peubah penjelas X1 dan X2 berpengaruh secara serempak terhadap Y. Sebenarnya ini nanti bisa di ini gini hipotesis yang di sini. Nah, terus udah gitu kalau misalkan H0 ditolak kan kita lanjut ke uji T ya, buat nyari tahu peubah penjelas mana sih sebenarnya yang berpengaruh gitu. Kalau ini kan cuma buat nyatain si ubah penjelas X1, X2 tuh mana sih soalnya tuh X1, X2 tuh ada hubungan linear kan. Terus ditanya juga hubungan linear. Jadi kalau misalnya uji T kan berarti satu-satunya X1 sama Y, X2 sama Y. Kita coba juga pakai uji T. Nah, pakai uji T ini. Nah, berdasarkan hasil nomor 1 bagian A didapat tadi kan insper dari X transport dikali X itu kan sama aja kayak C kan. Dapatlah ini. Terus KTS-nya juga tadi kan 0,56. Nah, berarti S-nya itu kan angka dari 0,56 didapat 0,75. Terus mencari SB. Kalau misalkan untuk I-nya itu sama dengan 1, berarti SB1 angka dari C22 dikali S. Ini ada di modul. Terus berarti C22-nya kan berarti yang ini ya, 0,52. Yang ini tinggal dikali ini. Jadi dapatkan 0,54. Terus kalau yang ini C33, angka dari C33 ini dikali S-nya 0,75. Didapatlah SB2 ini 0,42. Terus untuk B1 nih, untuk B1 berarti H0-nya kan beta 1 sama dengan 0, ubah penjelas X1 tidak berhubungan linear dengan Y. Terus H1, beta 1 tidak sama dengan 0, berarti ubah penjelas X1 berhubungan linear dengan Y.
artinya segini. Terus berarti statistik ujinya kan B1 dikurangi B1 per SB1. Itu sama dengan B1 tadi kan udah dicari, B1-nya tadi di atas yang di model gini. Yang di model, yang ini 0,83. Nah, ini 0,83 dibagi 0,54. Didapatlah si F-nya itu berarti 1,53. Terus kriteria ujinya diketahui buat tabelnya itu DB sama dengan derajat bebasnya itu kan N-3. N ini kan tadi 7, dikurangi 3 berarti 4. Terus alfa per 2, 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Maka T-nya itu nanti di tabel T-nya itu didapat 2,776. Ketika di sini sama di sini, berarti ini daerah penolakan, ini daerah penolakan. Nah, ternyata si 1,53 kan di sini, dia tuh dihitung berada di daerah penerimaan, maka H0-nya itu diterima kan, karena dia ada di daerah penerimaan. Nah, jadi kesimpulannya itu karena H0 diterima, tadi lihat ke hipotesisnya. Oh ini. Nah, H0 diterima berarti kan tidak berhubungan linear dengan Y. Berarti C tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan linear antara X1 dan Y. Gitu. Selanjut untuk B2 sama kayak yang tadi. Terus tinggal dimasukin B2-nya tadi kan di model. Nah, ini 0,53 ini 0,53. Tadi SB2-nya kita udah cari, ini 0,42. Ini berarti 0,42. Nah, berarti 0,53 dibagi 0,42 itu sama dengan 1,28. Ini ya kayak yang sama kayak yang tadi. Terus di sini ini ingat daerah penolakan, ini juga. Nah, berarti 1,28 itu ternyata ada di daerah penerimaan juga. Nah, terhitung berada di daerah penerimaan, maka H0 diterima kan. Berarti jadi cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan linear antara X2 dan Y. Berarti X1 sama X2 itu sama-sama nggak berhubungan linear dengan Y. Kayak gitu. Buat nomor 1. Selanjutnya nomor 2 ya. Soalnya itu, untuk mengetahui apakah motivasi X1 dan minat X2 berpengaruh terhadap prestasi Y mahasiswa atau tidak, maka dilakukan penelitian terhadap mahasiswa statistika angkatan 2018. Nah, ini datanya. Buat yang A, lakukan uji untuk melihat adanya pengaruh untuk setiap peubah penjelas secara 1/1 terhadap peubah respon Y. Nah, penjelasannya nih, karena ingin menguji peubah penjelas mana yang berpengaruh terhadap Y, maka peubah yang ingin diuji pengaruhnya harus dikeluarkan terlebih dahulu dari model, atau kita ini sekarang melakukan uji parsial. Kayak gitu. Nah, langkahnya itu biasanya aku tuh cari JKS-nya dulu. Nah, di mana sih JKS ini tuh? JKS model lengkap, dari model lengkap. Nah, biasa nyari JKS yang tadi, jadi caranya. Ya, ini kan kayak tadi cara rumusnya, berarti X transpose Y itu sama dengan sigma Y, terus sigma X1Y, sigma X2Y. Nah, nanti sebenarnya tinggal cari aja gitu di Excel. Oh, ini ada. Nah, ini buat nomor 2 ya. Nah, ini X1, X2, Y, terus nanti biasanya langsung aja gitu nyari X1 kuadrat, X2 kuadrat. Aku rekomendasiin nanti langsung nyari aja X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X1 dikali Y, terus X2 dikali Y. Nah, misalkan nih yang ini kan di sigma Y berarti 680, sigma X1Y ini 4917, sigma X2 52550. Terus berarti nyari JKS kan biasa rumusnya yang ini kan. Nah, karena aku males nyari yang ini, jadi pakai rumus yang ini aja. JKS sama dengan sigma Y kuadrat min B transpose dikali X transpose Y dikali Y. Nah, sigma Y kuadratnya tadi kan udah dicari. Nah, 58, 250, tinggal kita cari yang ini. Nah, didapatlah segini. Berarti si JKS-nya itu 342,15. JKS.
34215 ini. Terus nyari KTS-nya. KTS-nya tadi pakai rumus yang tadi JKS per N-3. N-nya kan tadi ada 8, berarti 342,15 per 8 dikurangi 3, berarti kan 5 ya. Nah, didapatlah KTS-nya itu segini. Nah, KTS itu sama dengan SE kuadrat kan. Jadi si SE kuadratnya itu 58,13. Gitu. Terus, nah, udah ini kan caranya tadi kita cari JKS, terus intinya kan mau nyari, menguji, mau lihat apa sih peubah penjelas mana yang berpengaruh terhadap Y kan. Nah, berarti misalkan kita pertama ini dulu nih, menguji peubah penjelas X1 terhadap Y. Tadi kan di ininya, maka peubah yang ingin diuji pengaruhnya harus dikeluarkan terlebih dahulu dari model. Berarti kalau misalkan kita mau nguji X1, berarti si X1 ini harus dikeluarin dulu dari model. Nah, makanya nih, mencari model persamaan regresi tanpa peubah penjelas X1. Kayak gitu. Nah, terus biasa tinggal buat diketahui gitu. Si ininya, sigma Y-nya. Terus si barnya ini. Terus ini sigma X kuadratnya ini. X bar kuadratnya ini, terus sigma X2 dikali Y, X2 dikali Y ini, terus X kuadrat Y-nya ini, sigma X kuadratnya ini, sigma Y kuadratnya ini, terus X kuadrat, terus Y kuadratnya ini, udah. Nah, terus udah gitu langsung aja, kalau aku biasanya pakai SXY, SXX, sama SYY. Nah, fungsi itu jadi biar gampang gini. Jadi kita cari dulu, terus udah gitu mau nyari apa, nanti tinggal masukin aja gini. Nah, buat nyari X, Y itu rumusnya sigma X2Y per sigma X2 dikali sigma Y per 2. Cuman cari ini mah rekomendasi aja gitu. Maksudnya kalau kaliannya udah punya cara sendiri, ya udah gitu. Kalau misalnya kaliannya enaknya pakai cara yang sering kalian pakai, ya udah pakai itu aja gini. Aku biasanya pakai ini dulu, jadi dicari SXY-nya, SXX-nya, SY-nya. Jadi biar nanti soalnya di bawah juga kalau aku tuh pakai rumus yang itu tuh ini, misalkan jadi JKS yang ini buat ini juga dari sini gini. Jadi biar satu kali nyari biar buat semuanya gini. Ini cuma rekomendasi aja, tapi ini mah dibalikin lagi ya ke kaliannya. Terus lanjut yuk. Terus buat rumus X, Y kan rumusnya ini. Nah, tadi kita udah nyari nih si sigma X2 dikali Y, hasilnya ini. Masukin, terus sigma X2 615 masukin, terus sigma Y 680 yang ini. N-nya tadi kan 8, didapatlah si XY, Y-nya itu 275. Buat XXX rumusnya itu sigma X2 kuadrat. Tadi kan kita udah nyari sigma X kuadrat 474. Nah, ini dikali N-nya 8, X2 barnya itu 76. Ini dikuadratkan, didapatlah ini segini. Terus buat Y-nya juga sama, didapatlah segini hasilnya. Nah, sehingga B2 kan rumusnya itu SXY per SXX sama dengan, berarti SX-nya tadi udah kita cari, tinggal masukin didapatlah B2-nya itu 140. Terus B0-nya itu Y barnya tadi kan kita udah cari 85. Terus D-nya udah, X2 barnya tadi udah, ini segini. Nah, berarti didapatlah si B0-nya itu segini. Jadi model persamaan regresi tanpa X1 itu adalah segini. Terus lanjut nih. Nah, udah sebenarnya bisa sih langsung buat mempermudah gitu biar langsung ke pengujian, tapi dengan syarat kita udah nyari si JKS-nya dulu. Jadi kalau misalkan nggak apa-apa nggak nyari model persamaan regresinya dulu juga, langsung ke pengujian, tapi syaratnya harus nyari JKS ini dulu. Ini mah karena tutorial ya gitu, jadi aku jelasin juga gini kan. Terus udah gitu nyari JKS dari model regresi tanpa X1 atau dalam artian itu model tidak lengkap. Nah, jadi JKS R rumusnya itu SYY dikurangi SXY dikuadratkan per SXX. Tadi kan kita udah nyari tuh, enak tuh, SY-nya tinggal dimasukin, S ininya segini, ini segini, tinggal dihitung, didapatlah 65,873. Terus menguji pengaruh peubah penjelas X1 terhadap Y.
Terus ini hipotesisnya, terus sini peubah penjelas X1 tidak berpengaruh terhadap Y, peubah penjelas X1 berpengaruh terhadap Y. Terhadap artinya segini. Nah, terus statistik ujinya nih F1 karena kita kan buat nguji penjelas peubah penjelas X1 berpengaruh terhadap Y apa enggak. Jadi kita tulis F1 kan. Rumusnya itu JKS model tidak lengkap dikurangi JKS model lengkap dibagi R-nya itu. Si R-nya itu kalau nggak salah yang dikeluarkan. Berarti kan cuma satu ya, dikeluarkannya cuma si X1 aja. Berarti 1 per SE kuadrat. SE kuadrat tadi KTS yang model lengkap. Yang tadi aku bilang, mana sih KTS? Nah, yang ini nih. Ini nomor 1. Nomor 2. Oh ya, KTS. Nah, ini nih. 68,43. Jadi mana ya? Oh ini, tanam SE 868. KTS 68,43. Mohon maaf, ini saya nulis. Oh ya, ini yang belum dibenerin. Di sini harusnya 68, nah 68,43 ya teman-teman. 68,3 kalau nggak salah, cuman yang ini ya belum dibenerin, tapi ini kalau nggak salah udah dibenerin gini. Nanti tinggal dicek lagi aja gitu sama teman-teman ya. Berarti JKS yang tadi model tidak lengkap dikurangi model lengkap dibagi 1 per ini harusnya tadi 68,43. Nah, didapat nah yang ini nih ada tuhnya. Nah, tanpa X1 ya. Ini X2 B. Nah, ini JKS-nya nih. JKS-nya udah tadi kita cari segini. Nah, buat F1-nya nih. Nah, aku di sini udah masuknya 68,43 ya. Cuman di sini masih nulisnya 64,35. Jadi mohon maaf, saya nulis. Terus didapat. Nah, berarti kan karena kita nulisnya 2 angka di belakang koma, jadi min 4,04. Ini dapatlah. Terus berarti kriteria ujinya tolak 0 jika si F yang ini F tabel, di mana R-nya kan 1, N-nya 8, K-nya itu 1, berarti kan K-nya cuma ada 1 ya, cuma X2 aja, terus alpanya itu 0,05, nah didapat 1, 8 min 3, berarti 5, 0,8, nah berarti nanti tinggal cari aja di tabel distribusi F-nya, didapat itu 6,61. Nah, karena minus 4,04 kurang dari 6,61, maka H0 diterima. H0 diterima berarti kan tidak ada penjelas X1 tidak berpengaruh terhadap Y ya. Nah, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% didapat bahwa peubah penjelas X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena artinya motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Kayak gitu. Terus tadi kan menguji X1 ya. Jadi menguji X1, sekarang menguji peubah penjelas X2. Berarti kalau misalnya kita menguji X2, berarti X2 ini dikeluarkan dari model. Nah, makanya yang diketahuinya ini X1. Yang tadi kan kita menguji X1, yang diketahuinya X2 kayak gitu. Nah, ini. Kayak tadi lagi biasa, dimasukin yang hasil ini ke sini. Terus nah biasa kan aku bilang ya tadi, kalau aku mah nyari SXY, terus SXX, terus SYY. Dengan rumusnya buat SXX ini, SYY ini. Terus didapatlah buat SXY itu 300, buat XXX ini segini, buat SYY segini. Sehingga B1-nya itu kan SXY per SXX sama dengan tadi udah nyari 300, XX-nya segini, didapat B1-nya itu 0,76. Terus beta 0-nya, B0-nya tinggal masukin, terus didapat 30,67. Nah, jadi sebenarnya kalau nggak nyari model juga kan tadi nggak apa-apa gitu ya, Masnya.
nggak berlangsung, intinya kan kita mau nyari si pengujian ini gini. Kalau mau langsung ke pengujian ini, ingat kita harus nyari JKS-nya ini dulu. Ini juga sama gitu, nyari JKS-nya dulu. Nah, selanjutnya, nah mencari JKS dari model regresi tanpa X2, JKSR. Nah, rumusnya kan ini ya. Nah, berarti SY tadi udah kita cari 450, terus SXY-nya 300, terus SXX-nya segini. Dapatlah JKS-nya itu 223,228. Nah, langsung nih menguji pengaruh peubah penjelas X2 terhadap Y. Hipotesisnya pengaruh peubah penjelas X2 tidak berpengaruh terhadap Y, peubah penjelas X2 berpengaruh terhadap Y. Taraf artinya itu 0,05. Nah, statistik ujinya itu karena kita menguji pengaruh peubah X2, berarti F2 sama dengan JKS dikurang JKSR, JKS dari model tidak lengkap dikurangi JKS dari model lengkap dibagi SE kuadrat atau dibagi kat S ya. Terus yang ini, nah ini mohon maaf ya tadi salah gini. Tapi di sininya mah di perhitungannya mah udah diganti. Terus dah didapatlah si F-nya itu min 1,74. Nah ini kan harus segini, ditulisnya min 1,74. Buat kriteria ujinya itu tolakkan 0 jika yang tadi, berarti kan F tabelnya tadi kan sama 6,61. Nah karena min 1,74 kurang dari 6,61 maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% didapat bahwa peubah penjelas X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Artinya, minat tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Kayak gitu, ini buat yang soal A ya. Terus yang buat soal yang B. Lakukanlah uji apakah sisaan menyebar lakukan uji apakah sisaan menyebar normal atau tidak dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan alfanya itu 10%. Nah, ini kan berarti kita mau menguji asumsi kenormalan kan? Nah, menguji asumsi kenormalan dengan Shapiro-Wilk. Nah, hipotesisnya itu H0 sisaan menyebar normal, terus H1 ini sisaan tidak menyebar normal. Terus taraf artinya kan tadi alfanya 10% ya, 0,1. Terus statistik ujinya itu, nah, buat statistik ujinya itu sebenarnya ini nih, T per 3, 1 per D, sigma AI dikali etopi N min 1. N I plus 1 min etopi I dikuadratkan. Nah, kita mau nyari si D-nya nih. Nah, D-nya diperoleh dari mana? Dari si tabel ini. Jadi gini nih pertamanya, kan dia-nya itu udah kita cari tadi model lengkapnya itu kan segini ya. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Tadi yang model lengkap nomor 2. Nah ini nih, uji parsial mencari JKS. Bentar ya. Atau udah diketahui di soal. Oh, ya ini tuh udah diketahui di soal. Ada. Ya lupa belum ditulis. Saya ditulis di sini ya. Ya ini ada di soal. Di soalnya itu udah diketahui buat si beta 0-nya udah diketahui, buat beta 1-nya udah diketahui, beta 2-nya juga udah diketahui. Nah, didapatlah ini min 23,38 minus 0,07 X1 ditambah 1,47 X2. Nah, ingat yang ini nih. Nah, kita fokus ke YI, ke si Y-nya. Si Y-nya kan tadi ini. Y-nya, nah yang ini 80, 95, nah yang ini kan. Terus buat Y-nya berarti tinggal si Y, si X-nya nanti masuk sini, X2-nya ini. Nyari Y-topinya. Nah ini Y-topinya. Terus buat nyari E-topi itu sama dengan YI dikurangi Y-topi. Ini udah dikurangin ini. Hasilnya segini E-topi. Terus buat si etopi ini,
dijumlahin didapatlah 3,24. Nah, terus udah gitu kita cari ke E bar. E bar. Nah, di mana E bar ini sigma E I topi per N kan. Berarti tadi kita udah nyari sigma E topinya itu kan 3,8 dibagi 3,24 dibagi 8 didapatlah 0,405. Nah, rata-rata atau E barnya itu 0,405. Terus berarti E topi dikurangi E bar, E topi dikurangi berarti minus 1,62 minus 0,405 didapatlah minus 2,025. Ini didapatlah rata-rata. Tuh, berarti M2 dikurangi ini kan ya, 6 ini terus ini minus, nah ini P segini. Terus udah gitu dikuadratkan. Nah, udah gitu si D ini D merupakan sigma dari topi dikurangi E bar terus dikuadratkan. Berarti di sini nih intinya mah penjumlahan inilah gitu. Nah, penjumlahan ini didapatlah 65,21. Oh, berarti si D yang ini tadi kita nah, tinggal masukin ke rumus yang ini. Nah, jadi didapatlah segini. Nah, terus udah gitu karena ini kan buat uji normalitas terus dengan menggunakan Shapiro-Wilk kan. Nah, untuk N sama dengan 8 ada 4A di tabel Shapiro-Wilk yaitu A1, A2, A3 dan A4. Nah, dapat dari mana? Dari sini nih. Ini tabel Shapiro-Wilk kan. Ini aku pakainya tabel yang di non-par gini, stat non-par. Kan ada juga yang pakai Shapiro-Wilk. Nah, cuman aku kan nanya katanya tuh beda gening pengerjaan uji normalitas Shapiro-Wilk di analisis regresi sama di stat non-par tuh cara-caranya teh beda lah, nggak tahu. Nah, buat hasilnya nggak tahu sama nggak tahu beda. Pokoknya pas aku nanyain tuh katanya ada bedanya katanya. Terus, nah ini kan N-nya tadi 8 ya, berarti kan 8 ini ternyata A-nya itu ada 4. A-nya ada 4 di tabel Shapiro-Wilk. A1. Nah, A1-nya, nah berarti rumusnya itu berarti A1 dikali N-nya tadi 8 dikurangi I. I-nya yang misalkan di sini A1 ya, berarti 8 dikurangi 1 ditambah 1. Berarti 8 dikurangi 1, 7. Berarti kan 8 ya. Topi 8 dikurangi, ini harusnya 1. Kan I-nya tadi di sini ya udah samain aja gini, di sini 1, tadi juga di sini kan 1, jadi 1. Terus sama yang 2 juga kayak gitu didapatlah gini, 3 juga sama didapat segini, 4 juga didapat segini. Terus udah gitu, nah si A yang tadi yang ada di tabel tinggal masukin aja, masukin ke sini, terus ini masukin ke sini, terus ini masukin ke sini, yang A4-nya yang ke sini. Terus buat topi 8, ini kan 6,38 didapat dari topi. Nah, topi kan ini, terus ke 8, berarti kan yang ini. Terus sama, kalau nggak salah dikurangi sama topi 1. Topi 1 kan ini. Nah, minus, jadi kan ditambah. Tambah 1,62. Tinggal segini, tinggal yang ini masukin yang di sini. Intinya mah masukin topi lah gitu. Nah, masukin, ini juga masukin. Nah, terus udah gitu biasa ini ditambahin dulu, terus dikali. Didapatlah segini buat yang ini, terus yang ini buat yang ini buat yang ini. Udah gitu tinggal ini diselesain, didapatlah segini, terus di kuadratkan. Nah, hasilnya itu 15,8529 per 65,21. Segini. Nah, berarti didapat si T-nya itu 0,24311 gitu. Terus tolak H0 jika T kriteria ujinya ya, lanjut kriteria ujinya itu tolak H0 jika T3 kurang dari P pilio. Diketahui alfanya itu kan 10% ya tadi atau sama dengan 0,1. Maka P value-nya itu alpha, N, P value itu 0,1
berarti N-nya kan 8, itu 0,851 dapat dari mana? Dapat dari sini. Katanya tuh p-value itu dari sini nih. N-nya itu di sini N8, terus pakai 0,1 kan ya. 0,1. Nah, ini 0,851. Ini 0,851. Nah, karena 0,24311 kurang dari 0,851, maka H0 ditolak. Tadi H0 ditolak, berarti kan H1 ya. H0 ditolak berarti kan H1. Sisaan tidak menyebar normal. Nah, terus kesimpulannya nih, cukup bukti untuk mengatakan bahwa sisaan tidak menyebar normal pada taraf nyata 0,1. Atau bisa juga kayak gini kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa sisaan menyebar normal pada taraf nyata 0,1. Tapi teman terserah gini kesimpulannya, intinya mah tidak menyebar normal lah gitu. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor terakhir, alhamdulillah. Terus yang A, apa yang dimaksud dengan kondisi multikolinearitas? Nah, penyelesaian itu jawabannya yaitu hubungan antara dua buah variabel bebas atau lebih dari dua variabel bebas. Intinya mah hubungan antara ubah penjelas lah gitu. Jadi si multikolinearitas kan intinya mah hubungan antara X1, misalkan X1 sama X2. Jadi antara variabel bebas. Terus nih, apa saja indikasi pada analisis regresi apabila terdapat multikolinearitas? Nah, multikolinearitas jadi jika untuk setiap satu buah variabel bebas berkolerasi atau berhubungan tinggi dengan sejumlah variabel bebas lainnya. Yang ketiga, cara apakah yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan multikolinearitas? Penyelesaiannya itu dapat dilakukan melalui mengumpulkan data tambahan, memperbaiki kembali model regresinya, regresi regresi komponen utama, dan analisis regresi akar laten. Nah, jadi catatannya nih buat nomor 3 ini, jawaban nomor 3 diambil dari modul praktikum analisis regresi. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah, kan soalnya sampai 3, terus kita udah selesai sampai 3. Alhamdulillah. Nah, segitu aja paling yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terus mohon maaf juga bila ada penjelasannya kurang dimengerti, atau kecepatan, atau apalah gitu intinya mah. Karena ya sama gitu, aku juga masih belajar ya. Terus mau bilang tetap semangat kuliah online-nya, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, dan semangat UAS-nya nanti. Bismillah yuk. Terus mau ingetin lagi ya, jangan lupa absen ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.